pagi Bapak Ibu semua. Kita akan membahas strategis, definisi, isu, dan contoh-contoh kasus yang memang terkait dengan permasalahan dalam marketing skala global. Ya, dalam pembelajaran global marketing, saya akan bagi sesi menjadi 12 weeks, di mana 12 weeks ini kita akan combine antara lecturing, discussion, ada case study, ada presentasi, ada pemutaran video yang terkait dengan global marketing, dan ada 2 weeks untuk review dan 2 weeks untuk UTS dan AS. Week 1 yang sedang saya bawakan ini adalah penjelasan tentang kontrak kuliah, regulasi pembelajaran, dan sumber bahan kajian serta referensi yang adik-adik dan Bapak Ibu bisa eksplor secara mandiri sebagai literasi tambahan. Kita sepakati dulu bahwa perkuliahan ini agar berjalan dengan baik, mulai tepat waktu dan usahakan serta juga tepat waktu. Week 2 kita akan masuk ke internasional PS global marketing. Nah, kalau di semester 1 atau di S1 adik-adik belajar tentang pemasaran dalam kapasitas yang nasional, yang kecil ya dari tapi konteks pembelajaran marketing sekarang adalah cakupannya lebih luas dari internasional, multinasional, bahkan ke global. Itu yang akan kita bahas di sesi 2, weeks 2. Dan weeks 3 kita akan masuk bagaimana era globalisasi serta impact yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Jadi saya akan berikan beberapa case study dari P&G, Adidas, dan Hotel Marriott. Kita tahu sebagai brand internasional bahkan global. Dan week 4 kita akan masuk kepada global strategic marketing. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang kapasitas dunia memasuki pasar atau target negara-negara secara global. Week 5 kita akan coba evaluasi melalui presentasi. Nanti adik-adik akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan ditugaskan untuk explore the top 10 biggest company yang ada di dunia. Pelajari bagaimana strategi ekspansi mereka sehingga menjadi perusahaan. Week 6 kita akan bawa semua hal-hal yang contoh-contoh kasus sebelumnya itu ke theoretical approach ya, pendekatan teorinya seperti apa sih mereka beraju. Kita masuk ke Indonesia, negara sendiri memiliki berbagai produk hasil tambang kekayaan alam yang tentunya memang dibutuhkan oleh pasar dunia, di mana Indonesia membawa produk-produk dalam negeri ke dunia internasional dan global ya. Week 8 kita akan fokus pada brand. Global brand ya, global brand diadopt oleh negara-negara yang memang menjadi partner atau memang menjadi distributor atau pemilik menjadi target market ya. Brand-brand internasional, brand-brand global, bagaimana mereka masuk ke negara-negara yang akan menjadi market segmennya, itu nanti kita bahas dalam case study dan diskusi. Kemudian week 9 kita lanjutkan dengan global trade activity dan association, di mana kita tahu bahwa untuk masuk ke pasar global itu ada organisasi, ada asosiasi yang membantu dalam konteks tanda kutip ya, memudahkan, memberikan rules dan regulasi yang cocok dan membantu dalam MOU serta dokumen. Di sini kita akan pelajari ada beberapa organisasi-organisasi di dunia, bahkan secara global mereka menaungi ya aktiviti pemasaran yang lintas negara ya. Dan week 10 kita akan masuk kepada sistem transaksi internasional dan global yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sistem ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sangat memudahkan para pelaku bisnis, para pengusaha, dan company-company yang ada di seluruh dunia untuk
mengekspor, import, bahkan memonitor produk atau barangnya udah sampai mana dan ada kendala apa, itu bisa dilacak ya. Nah, sistemnya ada INSW, ada ASW. Week 11 kita akan masuk kepada konsep global marketing antara B2B, ya, business to business, business to government, business to customer, customer to business, dan berbagai vice versa atau timbal balik hubungan yang terjadi antara produsen, konsumen, lintas negara. Ya. Week 12 kita akan melakukan review artikel. Nah, dalam konteks ini kami inginnya mahasiswa semuanya memahami bagaimana mengintisari, ya, mengambil mensummary, mengambil poin-poin dari sebuah artikel. Dan tentunya artikel ini lahir pasti dari ada permasalahan yang membutuhkan solusi. Di antara sekian artikel yang terkait dengan global marketing, nanti masing-masing student wajibkan mereview 3 artikel. 2 week berikutnya kita isi dengan review dan evaluasi, kemudian 2 week terakhir itu dihitung untuk UTS dan UAS. Oke, itu kira-kira lesson plan yang akan kita laksanakan dalam perkuliahan global marketing. Ya, kita masuk ke week 1. Nah, pertemuan pertama, what is international marketing? Saya akan coba putarkan sebuah video. Di video ini, Bapak Ibu dan adik-adik melihat bagaimana sih cultures yang terjadi di antara satu negara yang sudah memiliki peradaban lebih maju dengan negara-negara yang masih dalam konteks ekonomi masih cenderung lebih rendah, ya. Tapi regulasi yang tidak ketat itu justru membuat masing-masing memiliki tolak ukur yang berbeda. Ya, perbedaan inilah yang akhirnya membuat satu negara itu bisa menjadi lebih mudah untuk masuk ke negara lain atau bahkan sebaliknya. Ya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara yang sudah berkembang seperti di Eropa, mereka memiliki tatanan regulasi yang sudah established, ya, yang sudah stabil. Jadi agak sulit untuk masuk dengan cara-cara yang dalam tanda kutip masih ada kemudahan-kemudahan. Itu yang membedakan bagaimana market regional, ya, internasional, multinasional atau regional, kemudian di global itu sudah mengunci dirinya untuk menerima barang, proses transaksi jual beli yang legalitasnya itu sudah aman, ya, boleh dikatakan bebas gitu untuk melakukan. What is international marketing? It's at its simplest level, international marketing involve the firm in making one or more marketing mix decision across national boundaries. Kalau kita ngomongin internasional, mindset kita itu sudah berpikir bahwa kita sudah mampu menembus batasan negara kita dan masuk ke batasan yang dibuat oleh negara lain. Karena kita ngomongnya sudah go internasional. Batasan negara kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah lolos gitu. Dan kita akan masuk ke boundaries yang ada di negara lain. Ada apa saja? Nah, tergantung MOU yang kita buat, kesepakatan yang kita buat mencakup. Ketika mindset kita ngomongin internasional, artinya kita sudah satu langkah ke depan keluar dari batasan nasional negara kita dan memasuki batasan-batasan yang dipasang oleh negara partner nanti. Ada beberapa ahli berpendapat bahwa international marketing itu cakupannya lebih sempit, sementara global marketing lebih kompleks dan ekstensif. Extend artinya sudah di extend lagi, ya, diperluas lagi coveragenya. Pendapat ahli-ahli tentang internasional and global itu banyak dan beragam, ya. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi silahkan Bapak Ibu menelaah sendiri. Yang jelas coverage dari internasional dan global itu sudah berbeda. Karena coverage yang berbeda, tentunya regulasi yang akan kita tembus, akan kita target juga level kekuatan dan level benteng itu berbeda, sehingga membutuhkan
strategi ekstra gimana caranya ya supaya kita masuk ke negara tersebut. Kemudian global corporation. Ketika sebuah perusahaan sudah memiliki appointment atau MOU dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di dunia, misalnya mungkin coveragenya internasional, Indonesia dengan Malaysia bilateral atau di kawasan tertentu, kawasan ASEAN misalnya, Asia Pasifik multilateral yang terdiri dari beberapa negara, atau bahkan global. Jadi kalau sudah global itu sudah tidak ada batasan lagi. Mau masuk ke masyarakat ekonomi Eropa ya, MEE, masuk ke Asia Pasifik atau Timur Tengah atau ke ASEAN yang 10 negara itu sudah menjadi langkah yang tidak perlu ekstra regulasi ya. Jadi masuk pasar global ketika kita sudah memenuhi semua persyaratannya menjadi sangat mudah. Mau tembus Eropa, mau tembus Timur Tengah, Asia Pasifik atau ASEAN misalnya, ASEAN kan plus Jepang ya, ASEAN plus misalnya Papua New Guinea gitu. Jadi tidak ada lagi barrier. Jadi ketika kita ngomongin global, ya global, korporasi yang sudah memiliki branch atau cabang atau mungkin anak perusahaan yang ada di seluruh dunia, kita bisa sebut sebagai global corporation company. Ciri-cirinya gimana? Mereka mengoperate more than two business in beberapa country. Ya, it also goes by the name multinational company. Jika kita lihat, oh itu perusahaan sudah global. Mana ciri-cirinya? Oh dia sudah ada di beberapa negara, beberapa kawasan misalnya. Di Timur Tengah ada satu, kawasan ASEAN ada satu, kawasan Eropa ada satu. Udah kita bisa menjudge bahwa perusahaan itu sudah global corporate. Business globally can offer several advantages over running a strictly domestic company, but operating in multiple countries also pose logistic and cultural challenge. Itu pendapatnya Neil. Kan global company itu sudah beroperasi di beberapa negara kawasan ya dengan berbagai regulasi yang mereka. Kita masuk sekarang alasan kenapa company go global ya. Why company go global? Alasan pertama diversifikasi. Kita sering sekali mendengar istilah diversifikasi. Perusahaan ketika dia sudah merasa bahwa produknya ini akan diklaim atau cenderung tidak favorit, sudah tidak populer, dia akan melakukan diferensiasi dan diversifikasi. Kadang-kadang ya untuk go global pun alasan diversifikasi ini dipakai oleh perusahaan ya, corporate global corporation company. Misalnya, aku pengen diversifikasi karena negara yang akan dituju memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda dengan negara produsen awalnya. Ya, ada 4 itu alasannya diversifikasi, karena ya expand revenue tentunya benar, good model business in domestic, kemudian ditranslate ke foreign market, capai sukses, more customer and capital, operating in multiple country. Ini merupakan mimpinya perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki target global company. Ya, divisi misinya sudah global. Jadi alasan pertama diversifikasi. Alasan kedua, economic of scope. Skala ekonomi, scope ekonomi. Ya, globalization can also offer benefit of economy of scope and economies of scale. Jadi skala ekonomi itu sudah menuntut perusahaan itu untuk mengupgrade diri. Ya, upgrade dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Cakupan ekonomi yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, budaya. Nanti kita akan lihat di beberapa case study, ada McD masuk ke India karena beradaptasi dengan budaya India dan mengadopsi culture mereka. Akhirnya mereka nggak punya burger sapi, tetapi mereka memiliki burger kambing. Jadi culture juga membuat satu perusahaan mengekspand
ya meraih market yang global ya, dan tetap mempertimbangkan batasan-batasan budaya. Yang ketiga, yang keempat, ini marketing, ini basic sekali ya, basic. Why you go global? Because of market. We have a lot of market around the world. Kalau marketnya sudah jenuh di dalam negeri, ya why not kita mencari market ke luar negeri. Ya, investasi lebih menangkap kebutuhan marketplace skala global seperti ya. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang akhirnya membuat perusahaan itu membuka cabang-cabangnya di skala global, internasional, global. Ya, global marketing bisa didefinisikan sebagai proses of adapting the market of your country to adapt to the condition of other country. Yang ada dalam konsep pemikiran kita adalah how to adapt to the condition di other country. Jadi beradaptasi dengan yang akan menjadi target kita. Dua, global marketing is not more than selling. It's more than selling your product or service globally. Konteks menjual yang umum kita lakukan di skala nasional, jika kita merambah pasar internasional atau pasar global, konsep marketing harus lengkap dengan embel-embel tambahannya. Services in global, services globally services. Artinya apa? Ketika ada komplain skala global, your branch office in another country, in your partner country, itu sudah bisa memberikan solusi. Global marketing juga dikatakan sebagai full process of planning, creating, positioning, and promoting your product in global market. Kegiatan POAC-nya itu ya, planning, organizing, activating, controlling, promoting, itu cakupannya sudah tidak internasional lagi, tetapi that's the marketing global scope atau global scale. Ibu sudah tidak berpikir konsep atau theoretical atau pendekatan marketing yang sederhana, tetapi sudah harus kompleks dan mencakup kawasan yang mendunia. Untuk kuliah kita week 1 sampai 2, kita akan lanjutkan